Shalom, perkenalkan nama saya Yuke Yuliana Lairatu, Prodi PAK kelas B semester 2. Di sini saya akan membuat video tentang masalah etika yang saya ambil, yaitu judulnya korupsi dalam sorotan etika Kristen dan implikasinya bagi pendidikan anti korupsi. Di sini saya mengambil 4 materi penting, 4 materi yang menjadi topik pembahasan saya dalam video ini, yaitu yang pertama di sini kita akan mengetahui tentang korupsi dalam Undang-Undang Nomor 20. Korupsi itu didefinisikan sebagai tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri dan orang lain yang berakibat merugikan negara dan juga perekonomian rakyat. Yang kedua di sini tentang korupsi sebagai pelanggaran moral. Masalah korupsi merupakan perbuatan buruk yang dilakukan oleh seorang pejabat publik dengan cara menyalahi jabatan atau kekuasaannya, yang diembannya untuk memuluskan jalan memperoleh keuntungan finansial dirinya sendiri. Terus yang ketiga itu mencintai materi lebih dari Tuhan. Ini kita maksud dalam konteks firman Tuhan, di mana para koruptor yang beragama Kristen maupun berkepercayaan lain telah menyelewengkan dari jabatannya untuk melayani rakyat menjadi sarana empuk untuk memperkaya diri sendiri. Seperti yang kita lihat di dalam firman Tuhan dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-10, di mana firman Tuhan berkata bahwa akar segala kejahatan adalah cinta uang. Dan di dalam Roma 1 ayatnya yang ke-8, di dalam ayatnya Roma 6 ayat 13, 1 Korintus 3, di situ berbicara di mana bahwa akar segala kejahatan adalah ketika manusia itu mencintai uang. Dan pada bagian yang keempat di sini panggilan Kristen bagi pendidikan anti korupsi. Di sini yang pertama, gereja dapat berperan membangun perilaku dan citra Kristen sejak dini, di mana di dalam Roma 1 ayat yang ke-16 dan 17 yang berkata, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani, sebab di dalam nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada yang tertulis, oleh orang benar hidup oleh karena iman. Di mana dalam firman Tuhan yang sudah saya tulis di sini, di mana mendefinisikan kepada kita bahwa kita harus membangun citra atau perilaku Kristen sejak dini, di mana kita harus melakukan kebenaran, karena dalam firman Tuhan berkata bahwa orang yang benar akan hidup oleh iman. Dan yang kedua, orang tua juga bisa berperan dalam pendidikan anti korupsi, dapat membantu menggunakan metode nasihat sebagai bimbingan terhadap anak remaja, di mana di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-10, 2 Timotius 3 ayat yang kedua. Dan yang terakhir, generasi muda dilatih atau diarahkan untuk cerdas dalam menggunakan uang. Nah, di sini adalah materi saya tentang masalah etika yang saya ambil. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi kita, di mana kita sebagai anak muda, anak remaja, kita bisa menggunakan waktu-waktu sekarang dengan sebaik mungkin. Kita dapat mengerti apa maksud Tuhan dalam kehidupan kita, apalagi kita sebagai seorang guru agama. Baik, inilah hasil video saya. Sekian dan terima kasih. Shalom.